Halo semua, selamat datang di ruang podcast bersama saya Dewi Kurotul Aini yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Pembahasan kita kali ini berbicara mengenai rumah baca. Nah, berbicara mengenai rumah baca, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan seorang penggagas rumah baca yang bernama Anak Bangsa. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja berkenalan kepada narasumber kita kali ini. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Nama saya Noval dari Bondowoso. Mas Noval ya? Ya. Oke, Mas Noval, kalau boleh tahu kegiatannya sekarang ini apa? Kesibukannya gitu? Untuk kesibukan, saya bisa dibilang apa ya? Kalau bahasa kerennya mungkin di KTP itu bisa disebut wira swasta, wirausaha, segala macam sudah. Karena kesibukannya juga macam-macam. Jadi bermacam-macam gitu ya? Macam-macam ya. Tidak ada kesibukannya satu hal gitu. Nah, ya betul. Oke, dengar-dengar nih Mas Noval kan katanya sekarang tuh lagi mendirikan rumah baca. Nah, itu benar nggak sih Mas? Ya benar. Benar ya. Benar. Nah, kenapa sih alasan Mas Noval sendiri tuh kenapa bisa terinspirasi untuk mendirikan rumah baca? Rumah baca sebenarnya ide-idenya itu datang dari teman-teman di daerah saya ya, terutama. Nah kebetulan saya juga kan di desa gitu ya. Tempat saya di desa. Kebetulan juga saya juga masuk di jajaran Karang Taruna kalau di desa. Kalau di desa itu ada yang namanya Karang Taruna. Jadi kami teman-teman pemuda merasa dan memiliki kewajiban untuk menularkan ilmu yang atau ide-ide yang itu membuat desa menjadi lebih maju gitu. Nah, maka dari itu kita menggagas adanya rumah baca. Meskipun prinsip besarnya rumah baca itu ini ya tidak formal seperti yang ada yang itu. lainnya Ya, itu masih lingkup kecil gitu ya Mas ya. Ya itu. Itu rumah bacanya milik pribadi atau gimana Mas? Kalau berbicara milik pribadi sih tidak, kita milik semua lah kalau rumah bacanya. Tapi kalau lokasinya mungkin di rumah teman-teman itu, di rumah juga, di rumah saya juga. Lokasinya di mana di sini? Kalau di sini di Desa Karanganyar namanya. Desa Karanganyar di salah satu dusun di rumah saya untuk saat ini. Oke. Nah kan setiap kayak kegiatan tuh pasti memiliki tujuan tertentu gitu ya Mas ya. Nah tujuan Mas Noval sendiri mendirikan rumah baca ini apa sih? Konsep awalnya sebenarnya sangat sederhana sih kalau berkaitan dengan rumah baca. Dengan diawali di rumah itu kebanyakan anak-anak kecil itu kan ini ya datang belajar ke rumah terus cuma belajar saja habis itu pulang, Nah dengan adanya teman-teman yang lain itu ada ide-ide untuk bagaimana sih kalau misalnya tidak hanya mereka tidak secara formal saja datang minta diberitahu caranya untuk mengerjakan soal-soal yang dari sekolah. Bagaimana kalau misalnya kita ini anak-anak supaya gemar membaca gitu misalnya. Nah akhirnya kita konsep yang namanya rumah baca meskipun tidak besar ya, kendala-kendalanya juga masih banyak. Nah, cuman untuk berbicara masalah apa tujuannya gitu ya, mungkin tujuannya cuma sederhana itu. Kita mau generasi penerus yang ada di desa kami terutama itu menjadi lebih terbuka tentang bagaimana dunia luar. Jadi kebiasaannya biar gitu ya. Itu. Itu rumah bacanya diperuntukkan untuk semua kalangan atau hanya orang-orang tertentu saja, kayak usia tertentu saja gitu Mas? Kami tidak membatasi itu ya. Siapa saja yang ingin membaca bisa datang ke sana. Jadi koleksi-koleksi buku yang kami dapat juga
itu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai yang ingin ini ya, yang tua-tua yang ingin usaha apa segala macam, itu ada buku-buku di sana. Nanti juga mungkin seperti misalnya contohnya untuk buku anak ya, untuk buku anak yang atau komik atau apa, nanti juga kita datangkan, kita kerjasama dengan teman-teman yang mungkin paham berkaitan dengan komik. Bagaimana cara bikin komik, bagaimana cara bikin animasi misalnya, itu sudah kami lakukan di desa, meskipun skupnya masih sangat kecil gitu ya. Gitu. Lalu hambatan, kan Mas tadi berbicara mengenai hambatan ya. Lalu hambatan apa aja sih yang dialami Mas selama ini, kayak selama mendirikan rumah baca ini? Hambatannya sih banyak ya. Mungkin karena mindset orang-orang di desa itu juga masih belum sepenuhnya mengerti manfaat dari membaca. Cuman secara garis besar kita memang karena kesibukan teman-teman juga untuk kesibukan teman-teman yang ada di rumah baca itu yang padat, jadi kita untuk mensosialisasikan itu memang harus menggunakan waktu yang betul-betul tepat, ekstra waktu-waktu yang ekstra. Ya kendalanya itu masyarakat masih, terutama orang-orang tua ya, masih menganggap apa yang kami lakukan, apa yang rumah baca lakukan itu masih jauh dari, mungkin tidak ada nilai profitnya atau apalah seperti itu. Jadi masih kesadarannya masih kurang. Tingkat kesadaran sebenarnya yang sangat ini. Oke, Mas Novel kan tadi berbicara mengenai hambatan ya. Nah, di dalam hambatan tuh pasti ada kesenangannya juga. Nah, yang Mas Novel rasain kesenangan selama menjadi penggagas rumah baca sendiri itu apa aja? Kesenangannya banyak ya. Kesenangan itu sangat banyak sekali. Jadi kami tidak muluk-muluk sebenarnya untuk teman-teman rumah baca. Jadi ketika ada orang atau anak-anak atau masyarakat di sekitar itu yang tanya tentang buku gitu ya, itu sudah buat kami itu sudah sangat senang sekali gitu ya. Dengan zaman sekarang yang sudah ada gadget segala macam, orang-orang bisa dengan mudah membaca, tapi mereka masih itu ya, masih mau tanya buku gitu. Mas punya novel ini enggak? Gitu. Jadi itu sangat istimewa buat kami. Apalagi dia cuma ibu rumah tangga misalnya, dia tanya, atau anak-anak yang masih SD tanya-tanya kayak gitu, itu sudah membuat kami bangga gitu ya, untuk di daerah kami. Ya seperti itu, kebanggaan yang paling utama ya ketika apa yang kami lakukan itu mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Salah satu. Oke. Kan apa ya, di zaman yang udah sekarang kayak serba teknologi kayak gitu ya, pasti kan minat mereka tuh buat membaca tuh berkurang ya Mas ya. Lalu kayak apa sih itu yang Mas lakuin gitu loh supaya mereka tuh tetap termotivasi biar tetap membacanya tuh gemar, terutama buat anak muda yang sekarang kan kayak baca buku tuh malas gitu loh Mas. Jadi kayak apa sih yang Mas lakuin? Salah satu yang kami lakukan berkaitan dengan seperti itu, terutama untuk yang sudah terbiasa datang ke tempat kami, itu ketika membawa buku, pinjam buku ya ke kita, itu kita adakan ini ya, adakan semacam ketika dia sudah mengembalikan buku, kita tanya gitu ya, adakan dialog lah tentang buku itu, adakan diskusi tentang buku itu. Oh jadi kayak diulang lagi kayak apa isi buku yang dia udah baca gitu ya. Jadi kita tanyain begitu gitu. Dengan itu keinginan kami memang orang-orang itu menjadi betul-betul tidak sembarangan membaca gitu. Benar. Sebenarnya tidak suka atau orang-orang menjadi malas itu karena kita tidak paham tentang isi biasanya. Bukan hanya karena kesibukan, tapi kadang malas karena tidak tahu isi dalam buku itu. Salah satunya yang kami lakukan begitu. Untuk kedepannya mungkin teman-teman juga ini ya sering-sering cari PDF lah, versi PDF, karena mungkin itu juga bisa membantu teman-teman yang pengen membaca dari rumah. Kita coba inventarisir dari beberapa website atau apa itu untuk
untuk mencari buku-buku dalam bentuk PDF yang bermanfaat untuk masyarakat di desa kami. Begitu. Selama ini masih banyak nggak sih Mas itu yang kayak berkunjung gitu, apalagi di saat pandemi kayak gini kan, masih ada nggak sih, banyak nggak itu? Kalau dibilang banyak enggak. Ya, tapi ada gitu. Kalau ada ya, ada masih beberapa anak, beberapa teman itu yang datang ke rumah untuk pinjam, untuk berbicara tentang buku, minta pendapat tentang buku yang baik untuk anak itu seperti apa. Meskipun saya juga tidak tidak ahli-ahli banget tentang buku ya, tapi minimal saya itu tahu mana yang sekiranya bagus lah, yang cocok, ya yang cocok sesuai dengan keinginan gitu. Itu kan itu ya Mas, batas biasanya kalau mereka minjem buku dikasih batas waktu berapa hari biasanya? Ada pembatas gitu nggak? Batas waktu atau bagaimana? Ya, untuk peminjam memang kita batasi, tergantung bagaimana. Kalau kita melihatnya dari dari kebiasaan orang itu, dan juga melihat dari tebalnya buku. Karena kami tidak bisa menyamakan dengan perpustakaan atau apa yang harus memaksa teman-teman yang membaca itu secepatnya, atau kan tergantung kebiasaan teman-teman juga, kebiasaan cara membacanya dia juga. Ya relatif lah, tidak semuanya sama. Misalnya dalam 1 minggu menyelesaikan beberapa buku, nanti kita tanyakan, terutama untuk anak-anak, ini ceritanya bagaimana, tentang petualangan. Iya, kita tanyain gitu ya. Tanyain ini ceritanya bagaimana, supaya mereka juga terpancing untuk bercerita, gitu, bisa bercerita kepada orang-orang. Jadi daya ingat mereka tuh kuat gitu. Betul. Ya, nggak masih ingat apalah yang dibaca dia, tuh biar ada hasilnya kan. Betul. Itu yang memang kami harapkan gitu. Jadi sebenarnya rumah baca yang digagas oleh teman-teman ini, keinginan kami di desa kami itu bisa tersebar luas di seluruh desa. Karena skupnya kita masih di desa ya, tersebar luas di desa, dan itu yang Karang Taruna gagas. Jadi diusulkan kepada desa untuk membuat perpustakaan per dusun. Itu sudah menjadi usulan beberapa tahun ini teman-teman, meskipun karena ada pandemi ini jadi belum terrealisasi. Ya, belum terrealisasi. Itu. Jadi baru satu ini aja yang di Bondowoso, rumah bacanya, yang di daerah Mas gitu rumah. Ya, kalau di daerah saya yang betul-betul ini ya, maksudnya yang sudah aktif ya satu ini. Ada sih beberapa teman-teman yang juga melakukan hal yang sama, meskipun itu masih cenderung untuk koleksinya itu masih cenderung sedikit. Kalau saya sih sudah, kalau di rumah baca sendiri sudah lumayan lah, karena kita juga dapat inilah semacam donasi bantuan buku dari teman-teman di luar daerah juga, itu begitu sih. Terus selama peminjaman gitu pernah ngalamin masalah kayak bukunya nggak dikembalikan atau rusak atau gimana Mas? Gitu ada nggak? Ada pasti ada itu. Seperti itu tuh pasti ada. Cuman kebanyakan kan kalau masyarakat yang ada di daerah saya itu ini ya, tepat waktu dan tidak sesuai sesuai dengan anjuran teman-teman rumah baca. Jadi jangan sampai dilipat misalnya, jangan sampai dilipat atau ditekuk-tekuk, atau mengembalikannya harus dalam jangka waktu sekian. Ini yang agak bermasalah memang ketika buku kami itu dipinjam oleh teman sendiri misalnya, karena yang menganut pemahaman dari beberapa tokoh mengembalikan buku itu hal yang bodoh misalnya. Itu ada saja teman-teman yang seperti itu gitu ya. Memang niat gak mau mengembalikan gitu ya, takut dianggap bodoh atau apa. Ya begitu. Lalu
kayak jika kayak kalau bukunya tuh rusak kayak gitu, terus ada sanksi nggak atau ditegur atau bagaimana caranya biar mereka tuh nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu? Oh enggak, kalau sanksi sih enggak, cuma kita tegur saja. Kalau sanksi itu kan biasanya iya terlalu berat. Mereka datang untuk pinjam buku atau baca udah syukur gitu ya. Apalagi ini ya, setiap hari datang ke rumah, sangat bersyukur. Jangan sampai ada sanksi-sanksi loh untuk teman-teman. Sejauh ini yang paling banyak berkunjung itu kalangan apa aja Mas Kak? Masih anak-anak atau remaja? Kebanyakan sih anak-anak dan remaja. Kalau yang sepuh-sepuh enggak. Kalau yang sudah berumur itu enggak jarang lah. Yang banyak itu ya anak-anak dan remaja, biasanya remaja meskipun cuma hitung jari ya. Kita kan promosinya kan lewat by lisan, jadi orang. Jadi promosinya nggak lewat medsos apa enggak. Kita ketika kongko dengan teman-teman itu kita cerita gitu bahwa di sini ada, saya punya buku ini loh, saya punya buku ini, saya punya buku ini. Jadi begitu, ketika mereka tertarik ya datang ke rumah baca itu. Jadi masih belum sepenuhnya kayak banyak orang tahu gitu ya Mas yang mengenai rumah baca ini ya. Ya. Tidak tersebar luas sih sebenarnya. Cukup lingkupnya karena lingkup di ini ya di desa saja. Di desa. Lalu bagaimana sih cara Mas Novel kayak biar mereka tuh termotivasi lagi gitu, biar semangatnya tuh makin meningkat gitu Mas? Kayak apa sih yang dilakuin biar tempat rumah bacanya juga makin ramai dikunjungi gitu? Kami berusaha untuk selalu mempromosikan tentang rumah baca itu dengan cara menggandeng beberapa teman-teman yang bergiat di bidang yang sekiranya itu bisa kita tarik kepada rumah baca. Salah satu contohnya misalnya teman-teman film misalnya. Jadi ketertarikan orang itu untuk datang ke rumah baca, kita menggandeng teman-teman film untuk nonton bareng di rumah misalnya, nonton bareng menggunakan slide, film-film pendek, film dokumenter atau film-film yang dibikin oleh teman-teman di Bondowoso atau teman-teman musik misalnya. Kita coba ya musik inilah teman-teman jalanan musik misalnya, kita datangkan ke rumah untuk sekedar kongko sebenarnya sekedar kongko untuk inilah menjaring ketertarikan orang-orang musik misalnya untuk datang ke rumah baca itu. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya yang kami lakukan. Karena terbatas oleh kesibukan teman-teman juga, meskipun lewat desa, aparatur desa kita juga sudah minta tolong untuk disosialisasikan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita di podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di Ruang TV selanjutnya. Terima kasih.